Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Ustazah, saya mau bertanya hal itu kan akun saya kan privat. Heeh. Maksud saya itu bukannya gimana ya? Kan kalau kita ya lihat Mm-mm. rumah orang baru kita lewat langsung ditarik, baru orang tarik gitu loh. Saya mau kan Oh, lihat lihat dulu eh, apa yang dibahas gitu loh. Kalau cuma rumpi-rumpi kan gimana gitu katanya kamu banyak dosa jadi kamu akunnya banyak di privat bukan oh itu iya. terus keduanya ada selalu orang menguntil kemana saja saya pergi gabung join ngaji saya tidak suka ntar DM padahal kita tidak Oh berkawan gitu. dengan orang tersebut Begitu gitu ya. loh. Lah, ya apa yang kita lakukan itu kembali pada diri kita dan untuk kebaikan kita. Masalah orang sampai kapanpun itu tidak pernah benar, tidak pernah benar. Ya kita tunjukkan aja. Memang jadi memang menata hati itu susah banget, menata Iya, hati. iya Bu Apalagi Haja. apalagi saya itu awal pertama kali fokus di APK ini kan saya buka live. Saya tuh kaget, saya sempat bingung juga gimana menyikapinya ya. Di situ banyak nggak kan orang banyak ya terbuka, ada cowok cewek semua terbuka gitu ya. Nah, tapi saya fokus ke niat saya itu aja. Kalau memang niat saya nggak benar, semoga Allah mengembalikan tujuan awal saya. Ya itu, kembali lagi kepada kita. Kita niatnya bagaimana? Gitu. Nggak Iya usah saya fokus kan sama nggak usah nggak fokus pernah sama orang nggak lain. pernah ini. Nggak Iya, saya nggak pernah nggak pernah ngusik benar. orang lain, nggak pernah komentar orang lain atau gimana. Iya. Hanya saya ingin akun saya di privat saja, tidak ada hal Iya. lain. Iya, tapi memang mungkin orang bicara seperti itu mungkin sesuai dengan pengalaman dia dan pemikiran dia, begitu loh. Jadi kita simpel. Kalau kita ini menyikapi hal-hal, biasanya orang itu mengatakan sesuatu sama kita, biarkan dia bermain dengan pikirannya sendiri. Kalau saya begitu, Ya, biarkan dia bermain sama pikirannya sendiri, sama hatinya sendiri, dan saya tidak mau ketularan itu. Itu nggak hanya di maya ya. Kalau di nyata juga seperti itu. Saya tahu terang-terangan dia nggak suka sama saya, tapi saya nggak mau membalas dia untuk membenci dia, nggak mau saya begitu. Begitu. kalau akun di privat kan kita nggak bisa nyaring pertemanan gitu loh Ustazah. Jadi kalau ada minta pertemanan kita boleh lihat gitu maksud saya. Nggak asal sembarangan ambil-ambil teman gitu loh. Maksud saya gitu. Tapi kadang Hmm. orang salah pahamnya dikiranya hal negatif padahal nggak seperti itu. Jika kita bermain medsos, kita juga harus bisa menerima segala resikonya. Nah, tuh keluar bahasa hikmahnya tuh. Makanya orang itu masing-masing. Siap ustazah. Siapa ustazah yang gak suka sama ustazah? Masya Allah. Gak ada orang itu gak ada yang gak suka. Itu pasti ada. Baik di nyata ataupun di maya itu semua itu ada. Cuma kita nggak usah merespon. Kalau kita respon, akhirnya kita sama-sama punya penyakit hati. Namanya orang itu kelihatan enak, kelihatan lebih dari segalanya. Ya pasti ada gitu. Manusiawinya kan seperti itu gitu loh. Lah, kita fokus sama hati kita supaya hati kita nggak punya hati seperti itu begitu aja. Kalau kita merespon atau kita balas balik dengan sikap mereka, akhirnya kita sama. Gitu. Lah kalau mereka banyak yang benci sama kita, kita balas semua, hati kita juga nanti bermasalah gitu. Oh nih ada lagi nih kalimat hikmah. Anggaplah haters sebagai ladang pahala untuk kita. Iya tuh. Tapi setidaknya kita itu bisa tetap tenang di rumah. Tetap kita ini bisa istiqomah hati kita jangan terpancing emosi kan begitu. Ya, terima kasih Bu Aja.
Saya kan kerja terus, sibuk terus, nggak ada waktu Iya. buat nggak ada waktu buat. Paling saya gabung join Al-Quran. Alhamdulillah. Iya. Tapi hanya karena saya akun privat, terus kedua kan konten kadang lip sync. Tapi saya masih menggunakan hijab. Dikatakan percuma menggunakan hijab, tapi tidak ngerti macam bla 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 bla. Saya ngomong oke lah, saya belajar lagi karena saya kan nggak terlalu paham betul. Saya bilang gitu. Saya mau bertanya sama yang lebih mengerti. Saya bilang saya kan juga manusia biasa. Iya. Saya mau Iya itu. belajar. Ya itu Saya kan itu. harus tahu hukumnya Kembali juga. Saya bilang kembali gitu. ke Kak Rahma tadi itu kan, Kak Rahma bilangnya kan tergantung niatnya masing-masing. Dan bagaimanapun wanita itu kan apa yang ada dalam tubuh wanita itu sebenarnya aurat ya. Sebenarnya gitu ya. Nah kalau nggak ada tujuan lain, di situ terus dilihat wajah banyak orang itu yang ya Allah gitu ya. Saya tuh sempat pengen pakai hijab pakai cadar tapi itu gitu loh. Tapi cek ongkep sumu. Saya pengen pakai hijab sebenarnya. Tapi semoga hati saya kuat gitu aja. Iman saya kuat. Anggap ini suatu latihan buat saya gitu loh. Kalau saya nggak kuat, saya nggak akan nampil lagi di sini gitu. Dan jadikan penggemar sebagai ujian untuk kita karena dengan sanjungan penggemar iya bagus benar-benar jangan sampai hati terlena. Yang berhak dipuji itu hanya Allah ya. Bisa saja dipuji di depan kita sekarang, besok belum tentu menghina kita begitu kan. Manusia gitu loh ya. Hati siapa yang tahu gitu ya. Gitu. Yang penting kita ini wis husnudon aja, positive thinking sama siapapun, sama kehidupan kita juga kepada Allah. Meskipun kadang kita itu pasti ada titik lemah, titik jenuh. Namanya manusia itu pasti ada naik turunnya, gitu berubah. Semua di dunia ini nggak ada yang selalu begitu. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu itu pasti akan berubah, gitu kan? Sampai nanti kita ketika masih muda, sampai tua, berubah. Yang abadi itu hanya Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi berbaik sangka, ya, berbaik hati tenang, benar, tanpa harus menaruh curiga. Itu suudzon, tidak boleh begitu. Ya, nah, termasuk penyakit hati, orang suudzon itu nggak boleh. Biasa itu, memang perbuatan hati itu sepintas, mata melihat, hati bergerak, ya kan? Mata melihat, hati bergerak, gitu. Udah kita fokus sama hati kita sendiri aja, takut hati kita salah, takut hati kita ini cedera. Orang itu nggak bisa memandang orang kayak, ini khusyuk, pinter ngaji, lalu baik begitukah? Belum tentu di mata Allah. Karena hati yang tahu itu Allah, gitu kan? Hati kita itu yang tahu Allah. Itu meskipun pinter ngaji juga kalau dia merasa sombong, kalau dia ujub, kalau dia merasa dan lain sebagainya. Nah itu kan yang jadi bahaya gitu loh. Jadi seberapa kuat hati kita untuk tetap menjaga jangan sampai dikotori dengan hal-hal yang menjatuhkan amal ibadah kita. Ngaji kok di depan umum, harusnya di tahu ini kan begitu ya. Kok kayaknya ria gitu ya. Ya sudah, kapasitasmu berapa? Itu kan semua Allah begitu. Kalau nggak kuat nggak usah di depan orang banyak begitu. Kalau kamu takut semuanya ibadah terlalu di depan orang banyak, takut hatimu bergerak nggak kuat, nanti takutnya begini-begini, mending nggak usah nampak, mending kita rahasiakan aja sama Allah, takut hati kita nggak kuat begitu. Lah kalau kita semua takut ria, lalu siapa yang berdakwah? Lalu siapa yang menjadi imam? Lalu siapa yang menjadi panutan? Lalu siapa yang bisa syiar yang menunjukkan hukum-hukum Allah? Siapa?
ya kan? Kalau kita nggak bergerak, kita diem. Yang punya ilmu juga diem. Mereka yang punya ilmu menyalahkan satu sama lain, menjustis, wah ini begini. Nah kita kembali kepada masing-masing gitu aja. Udah nggak usah panjang lebar gitu loh. Kita nggak ada hak untuk menghakimi mana itu orang baik, mana itu begitu. Udah itu ada pada keadilan Allah. Yang menghakimi itu ya Allah juga nanti begitu kan. Manusia itu nggak bisa bernegatif thinking pada orang lain. Ah kamu banyak dosa, kok bilang kayak gitu? Kamu tahu kelasmu berapa di mata Allah kan begitu. Nggak bisa kita ini menjustis orang lain. Ah kamu akunya di privat, kamu banyak dosanya. Jangan langsung diterima. Yang bicara itu siapa gitu loh. Yang membuat kita ini sedih. Kok bisa ada kalimat seperti itu begitu ya? Dasarnya apa? Udah paham kan? Iya Pak ya Bu aja. Kita kaum hawa harus berhati-hati di sosmed, takut kena mangsanya. Bisa jadi itu sebagai latihan ya Kak ya. Mental kita, terus supaya kita itu bisa bagaimana cara menyikapi orang seperti itu. Kan suatu pengalaman tidak harus mengalami gitu kan. Kita bisa belajar dan mempelajari begitu kan. Iya, saya cuma jawab ini, saya mau belajar dulu. Saya ingin bertanya sama orang yang lebih paham agama karena saya tuh awam dengan agama, tapi setidaknya saya tuh mau belajar. Saya tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar, menyimpang lah. Cuma kalau konten saya kira baik, saya nanti akan bertanya sama yang lebih paham. Jika memang tidak baik, saya boleh hapus. Saya nggak gimana namanya, itu kan juga masukan. Saya dengarkan, makanya saya bertanya sama yang lebih betul-betul paham. Saya ini orang awam, saya bilang gitu. Saya nggak mau banyak debat, saya bilang gitu. Nah itu kontennya itu di privat kan memang lebih enak, nggak kelihatan orang banyak yang mau lihat-lihat kan begitu ya. Iya, saya hanya membatasi. Apalagi Tapi konten saya nggak ada yang di privat, wis bebas. namanya saya kan hari ke hari ingin menjadi lebih baik. Tapi kan orang mau Iya. jadi lebih baik kan nggak bisa harus langsung Benar, membalikan iya. telapak tangan, harus Iya, proses, kita bertahap, gitu. kita bukan malaikat gitu ya. Iya. Iya, Terus saya benar. bilang, saya nggak pernah melakukan hal yang menyimpang dari agama. Bahkan kawan-kawan banyak yang kontennya, aduh, saya katakan, tapi saya no problem, itu kan dosa neraka, itu urusan dia bukan urusan saya. Saya cuma ngomong kayak gitu. Cuma Iya, kalau akun saya di privat itu memang tidak ada pikiran bagaimana saya hanya ingin membatasi. Kan namanya orang ingin menjadi lebih baik kan, kita belajar dari yang begini dulu dibatasi. Maksud saya begitu. Iya, masih tahap proses. Iya. Semua butuh proses. Iya. Jadi kita mau menjadi baik itu memang butuh proses. Iya, banyak sabaran lah. Jangankan orang mau baik ya, orang yang sudah baik pun, orang yang sudah baik pun itu yang mau mempertahankan, mengistiqomahkan di jalan kebaikan itu juga susah. Ibaratnya Allah itu memberikan penyakit, pasti ada obatnya. Sama juga ada orang baik, di situ ada yang goda, ada ujiannya, begitu. Di situ Allah memberikan kenikmatan banyak, di situ pasti ada godaannya, ada ujiannya. Gak ada yang mulus-polos, mulus gitu, gak ada. Semua itu pasti ada rintangannya. Itu pun juga orang proses mau menjadi orang baik, itu juga ada ujiannya. Gak ada yang gak ada ujiannya, itu gak ada. Gitu. Orang yang sudah baik, makanya kita itu gak bisa ya menjustis orang lain, gak bisa. Begitu. Oh ini katanya kiai, ini katanya orang hafal Quran, ini katanya kok begini. Nggak bisa seperti itu. Karena semakin tinggi derajatnya orang itu semakin tinggi juga ujiannya, gitu ya.
gitu. Jadi nggak, yang berhak menghakimi itu cuma Allah yang tahu ketakwaan kita, kedudukan kita, derajat kita itu hanya Allah. Manusia nggak ada, nggak berani, nggak ada hak untuk menyatakan orang itu baik atau tidak. Karena selain itu juga Allah masih memberikan kesempatan untuk bertaubat selama kita belum meninggal. Makanya yang kita minta kepada Allah, Allah makhtim lana bi husnil khotimah, kan begitu. Kita minta kepada Allah supaya husnul khotimah. Nggak tahu kita ini apa, termasuk orang yang mana kita di hadapan Allah, itu saja, nggak usah kita cari muka di hadapan manusia, begitu. Ya kan? Kita sama-sama belajar semua, sampai apapun saya di sini masih tetap belajar juga. Sama-sama berproses, ujiannya juga ada saja gitu ya. Semakin banyak kenikmatan yang kita peroleh juga semakin banyak ujiannya. Semakin tinggi kelas kita juga semakin tinggi ujiannya. Jadi tergantung kita, sama seperti anak sekolah. Nah, kenapa ujian saya kadang begitu kan? Nah, tuh ada punyai Mirfa datang. Masya Allah ya Rabbi. Begitu Kak. Jadi ya begitulah proses. Kalau kakak mau hukum yang lebih keras, ada Kak. Itu hukum yang lagi bercadar, semua pakai kaos kaki, itu dibalut semua. Tapi nggak tahu di dalamnya, kayaknya nggak tahu saya gimana di dalamnya, kan begitu. Iya betul. Gimana gitu Kak. Kita nggak tahu mereka di dalamnya, di luarnya aja pakai ini semua tertutup, tapi di belakang itu kita kan nggak tahu gitu loh. Tuh yang penting hati kita. Aku yang ringan-ringan aja Kak. Biarkan mereka mencibir kita, nggak pakai hijab, nampilin wajah gitu ya, biarin masing-masing. Saya juga dulu gitu kok, saya nggak mau mampangin wajah di medsos. Saya pernah gitu dulu. Tapi sekarang kan sudah ada visi misi, mungkin nggak tahu ada apa gitulah. Pokoknya ada doa di situ. Iya, yang saya pertanyakan, memang saya tahu wanita menampakkan wajahnya itu tidak boleh, tapi saya niatnya kan cuma hiburan. Tapi kalau saya sudah paham hukumnya begini-begini, saya bisa koreksi diri saya juga gitu loh, maksud saya bertanya seperti itu. Kan semuanya kan kita harus menanyakan sama yang lebih paham. Saya nggak bisa ngejudge, oh ya kamu gini-gini, namanya masukan dari orang, kritikan untuk menegur diri saya juga untuk menjadi lebih baik. Saya nggak ada ngambil negatifnya, nggak ada, saya ambil positif. Makanya saya ingin bertanya sama yang lebih tahu hukumnya gitu. Iya. Kalau saya memang dari dunia nyata, dari dulu saya itu pengen pakai hijab Kak, pakai ini loh, pakai cadar. Saya kalau hijab saya gunakan dari saya masih kecil juga, saya gunakan hijab. Tapi kalau cadar maksudnya hijab itu, Nur, besok kita hapus TikTok. Waduh, ini dikomentari sama Kak Rahma tuh, Masya Allah. Iya, Rama, saya diomong katanya kamu guna hijab sampai menutupi dada kamu, tapi wajah kamu pampang di medsos, itu lebih baik buka sekalian. Ada yang bicara seperti itu. Terus terus saya katakan, ya nggak boleh begitu ngejudge orang seperti itu. Orang belum tentu kamu. Itu hati saya kan hanya Allah yang tahu. Dan saya tahu hati saya seperti apa. Kamu nggak boleh ngejudge seperti itu. Saya bilang gitu. Benar, benar. Saya nggak ada gimana ya. Saya ngaji ke Saudi, katanya dibilangnya kamu itu ngaji tuh cuma mau cari laki-laki Saudi. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Saya gimana ya? Saya bilang, tapi saya tidak marah. Saya bilang di Indonesia juga ada, tapi saya kesana kesini berkawan. Apa salahnya mencari ilmu? Kan dalam pepatah juga mencari ilmu sampai ke negeri Cina pun nggak ada salahnya. Saya bilang gitu. Iya. Ya gitulah, manusia itu bisanya
hanya mengkritik aja gitulah. Kita nggak tahu niat kita itu apa, kan begitu ya. Biarlah kita persembahkan saja kita ini kepada Allah gitu ya. Iya. Saya tidak marah sama orang yang mengatakan hal seperti itu. Saya tidak marah. Cuma saya ingin mengoreksi diri saya malah. Ya Bunda ya, menyikapi semua apa yang dibicarakan orang. Saya nggak pernah bahas, saya nggak pernah gubris, saya nggak pernah mikir. Apapun yang mereka lakukan, meskipun apalagi di medsos ya, di medsos baik mengikuti ke saya, melihat atau saya nggak ngaruh gitu loh, Kak. Udah, terus kadang sampai segitu seriusnya gitu. Ada yang lebih penting dan lebih serius itu ada Kak. Kehidupan nyata dan ketakwaan kita itu aja. Kalau masalah omongan orang itu baik buat saya belum seberapa penting begitu. Kalau saya sendiri, kenapa? Karena itu justru akan mengotori hati kita, akan akan memancing rasa amarah kita, lah gitu. Hati kita gimana tetap bersih menghadap Allah, bisa tenang begitu Bunda. Betul Rahma. Jose pada PDKT. Oh begitu kah? Saya nggak sampai ke sana loh. Kalau masuk room ya masuk gitu. Nggak pernah saya punya pikiran begitu sama hostnya atau apa, enggak gitu. Cuma saya kalau masuk room itu kebanyakan ngaji, karena kalau ngerumpi atau apa itu waktu saya kok dibuat gitu saya. Aduh. Saya hanya eman waktu aja gitu sebenarnya. Ya sudah, ini alhamdulillah ya.